Ya, apa alasan Malaysia menangkap seorang WNI yang disebut terkait kasus penembakan aparat Malaysia terhadap sejumlah WNI di perairan Selangor? Sudah bergabung bersama kami Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha. Pak Juda, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Pak Juda, sebelum kita membahas mengenai warga negara Indonesia yang ditangkap, kami ingin tahu dulu dan konfirmasi bagaimana dengan warga negara Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit di Malaysia, Pak. Keadaannya seperti apa, Pak Juda? Ya, dapat kami update, Mas Egan, bahwa kami baru saja mendapatkan kabar duka dari KBRI Kuala Lumpur yang menginformasikan bahwa satu warga negara kita yang kritis, korban penembakan APMM pada tanggal 24 Januari yang lalu, ya, meninggal dunia pada pukul 18.30 waktu Kuala Lumpur. Almarhum telah dirawat sejak awal, sejak tanggal 24 Januari di Rumah Sakit Idris Shah Serdang, dan juga sudah menjalani proses operasi pengangkatan ginjal karena ginjalnya yang terkena tembakan. Namun kemudian kondisinya terus memburuk, ya, dimasukkan ke dalam ICU, dan kemudian sore hari ini kami mendapatkan informasi yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, hingga saat ini KBRI masih terus melakukan pelacakan terhadap identitas almarhum. Jadi memang di tubuh almarhum tidak ada dokumen sama sekali terkait dengan identitas. Rekan WNI yang juga dirawat di Rumah Sakit Idris Shah Serdang juga tidak memiliki data detail mengenai almarhum, hanya dikenal sebagai nama Aban. Ya, kita tidak tahu juga data asalnya. Saat ini KBRI sedang mengupayakan proses identifikasi melalui rekam biometrik. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus berduka untuk keluarga korban. Pak Juda, proses pemulangan jenazahnya akan seperti apa? Ya, tentunya pertama informasi yang kami terima dari otoritas akan melakukan proses postmortem, ya, dan kemudian kita akan terus mengupayakan proses melalui rekam biometrik, mudah-mudahan segera terlihat hasilnya. Sebetulnya sejak awal teman-teman KBRI juga sudah memulai proses biometrik, namun karena pada saat itu masih di ICU tidak memungkinkan untuk melakukan rekam wajah. Kita sedang upayakan saat ini, kemudian kita akan terus lacak keluarganya, dan jika sudah diketahui kita akan lakukan repatriasi jenazah secepatnya ke Indonesia. Dapat kami sampaikan juga untuk satu WNI yang juga awalnya kritis, ya, saat ini kondisinya sudah stabil dan membaik dan sudah sadar. Kami sudah bisa identifikasi dengan inisial MH, asal Aceh, dan kami juga sudah bisa melokit keluarganya. Kami juga sudah berhubung dengan keluarganya di Aceh untuk menyampaikan kondisi terakhir yang sudah stabil, dan juga menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemlu dan juga perwakilan RI. Baik, Pak Juda, informasi bahwa ada satu warga negara Indonesia yang ditangkap. Apa alasan aparat Malaysia melakukan penangkapan terhadap satu WNI ini? Ya, betul. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa satu warga negara Indonesia yang masuk menggunakan visa turis telah ditangkap oleh Kepolisian Selangor pada tanggal 1 Februari yang lalu, yang diduga memiliki kaitan dengan insiden yang terjadi ini. Dan saat ini sedang dimintai keterangannya. KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan dan juga meminta akses ke konsuleran dari yang bersangkutan. Per hari ini komunikasi sudah dilakukan antara atas polisi kita dengan Kepala Kepolisian Selangor, dan dijanjikan bahwa akses ke konsuleran tersebut akan segera diberikan segera setelah polisi selesai melakukan proses penyelidikan. Informasi terakhir Pak Juda, apakah warga negara Indonesia yang ditangkap ini memang mengakui memiliki peran dalam kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia ini? Kita belum mendapatkan detailnya, ya, namun kita pastikan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan pendampingan kekonsuleran dan juga pendampingan hukum, ya, termasuk juga untuk dua warga negara kita yang luka tembak juga, yang saat ini sudah sembuh, ya, dengan inisial
HA dan juga MZ yang saat ini juga sedang menjalani proses pengambilan keterangan dari pihak kepolisian. KBRI sudah menunjuk pengacara untuk memberikan pendampingan. Baik, Pak Judah, bagaimana dengan proses investigasi terhadap penembakan warga negara Indonesia itu? Karena terkesan sepertinya Malaysia tidak menganggap persoalan ini sebagai prioritas, Pak Judah. Jadi sejak awal kejadian tanggal 24 kita segera mengirimkan nota diplomatik yang intinya kita meminta selain akses konsuleran yang sudah diberikan, kita meminta ada proses investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat APMM. Dan kita juga ingin melihat apakah tindakan aparat APMM tersebut sudah sesuai prosedur. Nah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Menlu juga sudah menyampaikan pernyataan yang sama mendorong agar ada proses penyelidikan tersebut. Dan sudah ada respon langsung dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahwa proses penyelidikan yang menyeluruh sedang dilaksanakan dan akan dilakukan secara transparan dan hasilnya juga akan diberikan kepada KBRI Kuala Lumpur. Kita melihat ya berdasarkan informasi yang kami terima bahwa 6 aparat APMM yang terlibat dalam insiden tersebut saat ini sudah dibebas tugaskan untuk proses penyelidikan. Dan dalam proses penyelidikan ya ada 3 pasal yang digunakan ya. Salah satunya adalah pasal Section 39 Akta Senjata Api 1960 yang dikenakan kepada aparat APMM. Jadi kita melihat bahwa ada keseriusan dari pihak Malaysia untuk melakukan penyelidikan bukan hanya kepada WNI kita, namun juga kepada aparat APMM. Kita tunggu hasilnya, kita monitor bersama hasilnya. Baik, Pak Judah Nugraha, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Judah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.